Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat pola adalah penggaris, penggaris skala, pensil, penghapus, pensil merah atau biru, bisa juga kita menggunakan spidol, kemudian penggaris pola, dan tentu saja kertas. Pertama-tama kita tentukan garis tegak lurus. Tidak perlu kita ukur terlebih dahulu karena kita belum menentukan. Kemudian kita tentukan di sini titik A. Kita buat dalam leher dari A ke titik B, yaitu 1/6 lingkar leher ditambah 2,5. 1/6 lingkar leher 36, 1/6-nya yaitu 6, kemudian kita tambah 2,5, jadi 8,5 cm di sini. Setelah itu kita tentukan lebar lehernya dari A ke titik C. 1/6 lingkar leher ditambah 0,5 cm, yaitu 6,5 cm. Kita namakan titik C. Kemudian kita bentuk lehernya. Selanjutnya kita tentukan panjang muka dari B ke titik D dengan ukuran 32 cm. Kita namakan titik D. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan besar badan dari titik A ke titik E. 1/4 lingkar badan plus 1 cm. Kita pakai lingkar badannya 90 cm. 1/4-nya 22,5 ditambah 1 hasilnya 23,5. Kita namakan titik E. Untuk menentukan letak bahu, kita turunkan dari titik E ke titik F ini 1/3 panjang bahu ditambah 1. Panjang bahu kita 12 cm, 1/3-nya adalah 4. Kemudian ditambah 1 hasilnya 5 cm. Kita namakan titik F. Selanjutnya kita tarik garis lurus. Kita pakai garis putus-putus saja tipis untuk menentukan letak bahu. Selanjutnya kita tentukan panjang bahu dari titik C ke titik G adalah panjang bahunya 12 cm. Kita tarik garis. Sampai menyentuh ke besar badannya. Kita namakan titik H. Selanjutnya kita tentukan kup di bahu. Untuk menentukan kup pada bahu, setengah panjang bahu dikurangi 1, kita namakan titik I. Setengah bahu adalah 6 cm, kita kurangi 1, hasilnya adalah 5 cm. Kita namakan titik I. Untuk kup berikutnya, dari titik H ke kiri, setengah panjang bahu plus 1. Hasilnya adalah 7 cm. Kita namakan titik J. Langkah selanjutnya kita akan menentukan kup di bahu dan kup di pinggang. Kita ukur, kita tentukan letak kup dari titik D ke titik
K yaitu 1/10 lingkar pinggang. 1/10 lingkar pinggang, kita gunakan lingkar pinggang kita 70. Jadi titik D ke titik K adalah 7 cm. Kita namakan titik K. Setelah itu kita hubungkan dari titik K ke titik I. Dari titik I kita naikkan setengah senti, kita namakan I aksen. Kita hubungkan dengan titik C. Selanjutnya untuk menentukan tinggi dada, kita ukur dari titik K ke titik L, itu panjang dada. Kita memakai panjang dada dengan ukuran 16 cm. Kita namakan titik L. Kita hubungkan titik L dengan titik J. Panjangnya harus kita samakan dengan titik I aksen ke titik L. Jadi kita ukur terlebih dahulu dari titik I aksen ke titik L. Ini adalah 23,5 cm. Kita ukur sama juga 23,5 cm. Untuk menentukan kubnya, kita namakan titik J aksen. Kita hubungkan dengan titik H. Nah, jadilah kub di bahu. Langkah selanjutnya kita menentukan kub di pinggang. Langkah pertama yaitu kita namakan di sini titik M. Dari titik M ke titik N kita tentukan 3 cm. Kita namakan titik N. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tentukan panjang dari titik N ke titik O 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 dikurangi titik D ke K, yaitu 7 cm. Jadi 1/4 dari 70 cm ditambah 1 kemudian dikurangi 7. 7 itu D, dari D ke K. 17,5 ditambah 1, 18,5 dikurangi 7 cm, hasilnya 11,5 cm. Kita namakan titik O. Titik K ke O inilah besar kub di pinggang. Setelah itu kita hubungkan dari titik L ke titik O. Langkah selanjutnya kita akan menentukan kerung lengan. Langkah pertama untuk menentukan kerung lengan, kita tentukan panjang sisi di badan. Kita namakan titik P, yaitu panjang sisi yang kita gunakan 16 cm. Kita namakan titik P. Untuk menentukan besar lengkungan ini, kita tentukan dari tengah muka, kita turunkan 5 cm.
kita tarik garis tegak lurus ke kanan. Kita gunakan garis putus-putus tipis saja. Kemudian kita ukur untuk menentukan garis putus-putus yang selanjutnya. Kita ukur dari titik L ini ke garis yang putus-putus itu, yaitu 11 cm. Harus sama 11 cm juga, agar nanti kalau kup kita jahit, kita tutup, akan bertemu. Selanjutnya kita tarik garis tegak lurus juga dari titik ini. Belum tahu kita seberapa besarnya, akan kita ukur, yaitu setengah lebar muka. Lebar muka yang kita gunakan adalah 32 cm. Kita ukur dari titik Q ke titik R, ini adalah 10 cm. Sisanya kita ukur dari titik S ke titik U, yaitu sisanya 32 dibagi 2, hasilnya adalah 16 cm. Kemudian 16 cm kita kurangi Q ke R 10 cm, hasilnya adalah 6 cm. Disinilah titik U. Dari titik H ke titik U, kemudian kita tarik garis lurus dulu. Kita masukkan kira-kira 1 cm untuk membentuk garis lengkung ke dalam. Setelah itu dari titik U kita lanjutkan ke titik P. Kita haluskan biar bentuknya tidak meruncing. Sampai bentuknya tidak terlihat ekstrim ya. Nah, sudah terbentuk lingkar kerung lengannya. Sekarang kita hubungkan titik P ke titik N. Inilah pola dasar bagian muka sistem Meineke. Setelah pola kita selesai, kita akan menandai bagian-bagian pola. Untuk bagian pola badan depan muka, kita menggunakan pensil merah atau boleh spidol merah. Yang pertama-tama kita tandai daerah tengah muka dari titik B ke titik D dengan tanda garis titik garis titik. Garis titik ini mengartikan bahwa tengah muka ini berada pada lipatan kain ketika kita akan memotong kain. Seperti ini. Selanjutnya kita teruskan
di bagian pinggang dengan melewati daerah kup tanpa diberi garis merah. Kita teruskan ke bagian sisi. Selanjutnya ke daerah kup dulu, kita tarik garis lurus sampai ke I aksen. Kemudian titik O ke titik L. Lanjut dari titik L ke titik J aksen. Selanjutnya kita bentuk bagian bahu. Lalu kita bentuk kerung leher dan kerung lengannya. Selanjutnya kita tandai daerah yang dimana garis itu harus tegak lurus dengan tanda demikian. Ini tandanya bahwa kita harus membuat garis itu tegak lurus. Selanjutnya untuk tanda garis putus-putus atau garis pertolongan bisa kita gunakan dengan tinta hitam atau pensil juga dibolehkan.